Are you ready to relax? Good. Very good. I'd like you to relax now. Allow your body to shift into a very comfortable position. Feel it sink into the comfort of your bed, your couch, your chair. It's time to relax now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riko Andriansyah. Kali ini kita akan belajar animation. Kita akan coba menerapkan prinsip animation, overlapping action and follow through. Kita akan menerapkan satu prinsip itu. Kita coba main dengan pendulum. Jadi apakah pendulum itu? Saya akan sedikit kupas tentang trik pendulum yang akan kita gunakan untuk belajar. Terus nanti kita akan coba terapkan bikin gerakan pendulum di animation. Oke, langsung saja, kita nggak usah berpanjang kali lebar. Kita lanjut ke mayanya. Oke, ini tentang pendulumnya ya. Nah, nanti kita akan bikin pendulum, ekor pendulum yang berayun kayak gini ya. Berayun itu. Nah, nanti kita akan coba saya sebelum kita mencoba membuat animation pendulum ini, saya akan jelaskan sedikit tentang rig-nya ya. Oke, di sini kita ada 5 controller yang bisa kita gunakan ya. Ini untuk main controllernya seperti biasa. Saya akan pause dulu ya. Ini main controller kita ya. Kita untuk positioning dari pendulum itu ke kanan kiri, depan belakang dari bidang yang akan kita gunakan ya. Positioning pendulum ini. Oke. Nah, ini tampilannya samping ya, dari perspektif seperti ini. Nah, ini untuk head pendulumnya, kepala dari pendulum itu. Jadi kalau kita pengen gerakin dia naik turun, nah, dengan ini ya, dengan kontrol yang head ini. Dan di ekornya itu ada 3. Jadi di ekor pertama ini nggak bisa kita move ya, bisa kita gerakkan. Kita bisa menggunakan rotate. Rotate-nya kanan kiri, hanya kanan kiri aja. Depan belakang dia nggak di wheel ya, hanya kanan kiri aja. Terus ini untuk ekor yang bawahnya lagi, ini yang paling bawah. Jadi ada 3 ekor, nanti ketika gerakan bisa kita bikin. Nah, berayun seperti itu ya. Oke, itu untuk kontrol yang nanti akan kalian gunakan. Kita dari side. Terus di pendulum ini ada beberapa tipe ya. Mesh itu kayak gada. Terus satu lagi yang tipe UFO. Oke, dari kita ada 2 variasi. Ini yang tadi saya udah buat, sekarang kita pakai yang UFO ya. Oke, itu untuk rig-nya nanti bisa kalian coba pelajari terlebih dahulu, main masing-masing controller itu. Kalau udah siap, kita akan bikin gerakan pendulum yang berayun ekornya. Oke, kita mulai. Saya bikin kira-kira 90 frame aja, panjang ya. Nah, jadi kayak gini ya. Ini yang tadi kita bikin, kita pakai 90 frame habis ya. Untuk slow motionnya saya tunjukkan ya. Nah, dia berayun gini, kemudian berayun di samping ini, kembali lagi, dan ketika dia ngelup ayunan itu, dia semakin lama semakin kecil ya. Kecil itu jangkauannya dari sini, sisi ini ke sisi sini. Nah, sisi sini ya ke sini. Nah, pas ke sini tuh dia agak-agak sedikit lebar. Pas kembali ke sini lagi dia semakin mengecil. Kembali sini dia semakin mengecil lagi. Sini semakin mengecil dan habis kayak gitu ya.
Oke, itu nanti kalian buat seperti itu. Saya tunjukkan caranya. Pertama kita mulai dari samping ya, dari samping. Jangan lupa kita select semua kontrol, kita set key di titik 0 ya. Pastikan animation workspace-nya. Terus kita mulai dari yang tangan pertama ya. Yang lengan paling atas dulu kita mulai. Kita akan buat dia 10 frame ya. Di sini kita buat, kalian boleh putar kayak gini. Kalian pakai perasaan ya. Nah, kalau kira-kira aja besar putarannya. Kalau saya pakai input manual, saya bikin dia minus 35 ya. Kemudian saya ke kanan, saya buat dia 30 ya. Kalau di minus, sekarang plus 30. Lanjut lagi, jeda 10, saya buat dia minus 25, jadi berkurang 55 ya, berkurang 55 dan berubah dari negatif ke positif. Tadi pertama dari min 35, 30, min 25, sekarang kita 20 ya, kayak gini. Min 35, min 30, min 25, min 20. Oke, lanjut. Kita buat sampai habis ya. Dia min 15, jeda 10, ya, plus 10, 60, ya, buat minus 5, di 70, ya, buat 1, di 80, ya, buat 0. Habis di frame 80. Kanan kiri habis. Itu untuk tangan yang pertama. Udah, paham ya, gak ada masalah ya. Lanjut ke tangan yang kedua, bawahnya. Nah, sekarang kita buat dia. Nah, ini yang dimaksud dengan overlapping ya. Overlapping itu adalah keterlambatannya. Jadi ketika, nah, kalian lihat, saya bandingkan tangan saya yang baru, yang UFO, dengan tangan yang pendulum biasa. Ketika dia di sini, kalian perhatikan antara tangan kedua ini dengan tangan kedua ini. Nah, ketika yang ini dia udah berayun ke sini, ini dia masih ketinggalan, dan ini semakin ketinggalan. Nah, begitu juga dengan yang ketika di sini dia udah sampai ujung, dia belum, dia juga masih terlambat lagi. Nah, ketika sampai ujung, dia terayun ke depan sana, ini masih terlambat. Kembali lagi ke sini. Nah, ketika ini sudah balik ke sini, ini masih terlambat, ini baru sampai di ujung. Begitu seterusnya. Nah, ketika dia udah jalan ke sini, ini masih di belakang. Ini yang namanya overlapping action dan follow through, mengikuti ya. Overlap, ini overlap, ini ini lebih overlap dari ini ya. Jadi itu yang keterlambatan. Nah, semacam itu. Jadi otomatis dia nggak akan geraknya nggak kayak ini. Kalau ini dia kaku ya. Nah, dari sini semua, di sini semua. Nah, ini nggak natural. Semoga kalian paham dengan konsep itu ya. Kalian coba buat, cari referensi bagaimana ayunan dari ekor pendulum itu. Kalau sudah coba kalian pahami, saya akan lanjut ya. Kita buat keterlambatan itu. Tadi kita set di 35. Saya majukan 5 poin. Karena tadi ini lebih terlambat dari yang atas ya. Ini lebih terlambat dari yang ini. Berarti ketika di 5 poin, ini tadi di 0 dia min 35. Karena dia terlambat di poin 5, saya buat dia minus 35. Dia terlambat. Begitu juga dengan yang ini, pastikan ini set key di 0 ya. Di 5 poin dia lebih terlambat lagi, minus 35. Paham? Semoga kalian paham. Lanjut di min poin, lanjut ya. Kita lompat 10 5 ke 10 ke 15. Di 15 tadi si ini tadi minus 35, kita buat dia positif 30. Jadi dia ketika dia saat ini di bagian sini ya, dia dapat ini di frame 10, yang ini dia poinnya 30. Di frame 15 dia baru nyampe di 30. Ini dinamakan terlambat tadi, overlapping action. Saya buat dia 30. Begitu seterusnya. Nah, mungkin kalau kalian masih sedikit belum paham, bisa kalian coba nanti ikuti dulu sambil kalian pahami. Terus saya buat dia minus 25.
lanjut di bagian sini, sekarang dia 20, yang tangan paling bawah juga dibuat dia 20. Lanjut lagi di sini dia habis 20 minus 15, ini minus 15. Lanjut lagi sampai habis ya, 10, yang bawah juga tangan ini dia 10. Lanjut lagi 65, dia minus 5, ini dia minus 5. Lanjut lagi dia 1. Kenapa nggak langsung 0? Karena dia ada yang namanya tadi overlap sedikit gitu ya, efeknya mentalnya itu. Terus ini jadi 1. Oh sorry, ini 1. Hop. Terakhir di frame 85 buat dia, dan pastikan terakhir dia 0 ya, jangan 1 karena dia belum kembali ke garis lurus. Kenapa kembali ke garis lurus? Karena dia ada namanya gaya gravitasi. Nah, tuh kalian lihat sekilas mirip, tapi kalau kalian amati dengan seksama, bagian ini dia lebih natural, lebih dinamis. Kenapa lebih natural, lebih dinamis? Ini masih ada sedikit kaku. Kakunya di mana? Kita lihat di sini. Kita akan terapkan prinsip overlapping itu dengan cara membuat huruf S dan huruf C. Ya, saya ambil dari yang tangan kedua dan tangan ketiga. Ketika di poin 5, ya, dia ada C, membentuk huruf C ya. C-nya kebalik jadi kayak J. Maka di poin 10 dia harus bentuk huruf S. Tek 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 S. Ya. Kelihatan nggak kayak huruf S? Ini saya buat kecil ya kalau nggak kelihatan. Nah ini kalau pengen kelihatan saya buat dia besar. Kita buat S-nya. Tadi saya buat 25. Kalau nggak kelihatan saya buat S-nya dia 30 deh. Dan kalian kelihatan. Ini saya buat minus 30. Lihat. Habis C, S, kemudian ini C lagi, ini C nya kebentuk ya karena positif, ini kita buat S negatif. Tadi saya buat di sini dia 30, berarti di sini kita buat dia minus 25. Oke. Terus yang ini berarti dia 25. Pak kok besar ini? Ya ini kurang lebih, kalian boleh bikin yang gini, boleh bikin yang segini, nggak masalah. Kalau ini dia efek lompatannya dia lebih kerasa. Tapi kalau saya lebih natural yang ini sebenarnya. Nah ini hanya nunjukin ke kalian aja biar kelihatan ada perbedaan SC-nya. Kadang mana sih S-nya? Nah kadang kalau yang masih belajar awal-awal, mana sih S-nya nggak kelihatan. S-nya kayak gini, tak tak tak, tak tak tak. Gitu. Kalau yang ini berapa? Paling tadi bikinnya di sini dia 30. Ya S-nya ini dia 30. Sorry, yang ini. S-nya saya bikin 20. Makanya dia tipis, smooth ya. Tapi kalau ini kebanyakan, bolehlah kita bikin 25. Nah, biar nggak terlalu over. 30 rasanya over bagi saya. Terlalu besar. Nih ya, saya kurangi kalau gitu. Ini berarti tadi min 20. Dan seterusnya sampai habis kita bikin SC. Nah, tadi 20 ya. Sekarang berarti kita bikin dia 15. Oh, sorry, minus 15. Nah, ini bagian atasnya kita buat dia 15. Kelihatan? Nah, lanjut lagi sampai habis kita bikin. Berarti ini kita bikin minus 10. Ini kita bikin dia 10. Ini nggak kelihatan, nggak kerasa, tipis dan smooth. Nah di situ dia kasih terakhir ya di sini. Sebenarnya nggak harus sampai ke sini sih, tapi saya bisa lihat tadi terakhir dia di sini 10, di sini saya buat 5. Kita buat minus 5. Yang tengah atas kita buat dia 5. Udah, dia habis. Kalian akan kelihatan
kerasa, ayunannya tuh kerasa gitu. Nah, ini yang disebut dengan prinsip overlapping action. Ya, kita play. Tik 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 tik. Nah, kayak gitu hasil. Semoga kalian paham. Oh ya, jangan lupa di playlist ya. Kita save, kita klikkan dulu. Klikkan playlist. Ingat ya, QuickTime. Kalau nggak ada QuickTime-nya, install QuickTime dulu. Masih ada kemana tanya? Di punya saya nggak ada QuickTime-nya. Gitu. Saya cuma di sini aja. Di mana? Ini deh, saya simpan di video. Oke. Saya simpan playlist pendulum. Basic pendulum. Nih, yang ini basic. Oh, sorry, formatnya nggak gini ya. Kosong. Saya sampai lupa. Skor, nama. Itu. Skor, ANN. Skor basic pendulum. Underscore. Oh, sorry, saya besarkan. Basic pendulum. Underscore take 001 take 01 ya berpokok. Oke, terus saya save playlist. Yoi, kita tunggu. Oh, there is something I miss ya, saya ketinggalan satu di ini ya. Nerve curve-nya saya lupa dimatikan, jadi saya playlist ulang. Udah, ini aja langsung rewrite. Nah, oke, selesai. Ini hasil. Oh, ini. Nah, kita cek, pastikan kalian cek hasilnya ya. Ini. Nih, pastikan kalian cek hasil sebelum kalian kirimkan. Nah, kayak gini. Oke, kalau sudah, kita juga save mayanya. Saya belum save ini. Ctrl S di video ini ya. Saya kasih nama, oh ini ada. Tinggal saya ganti yang basic pendulum. Oke, kalian save Maya Asti, jangan lupa. Oke, kalau kalian udah save berarti udah jadi. Itu tutorial untuk kali ini. Untuk yang berikutnya silahkan kalian tunggu ya. Nah, video kedua kita ada 2 lagi. Nanti kita akan buat pendulumnya gerak ke kanan dan ke kiri. Oke, thank you udah lihat dengan detail video saya. Silahkan dipelajari, semoga menambah pengalaman kalian. Terima kasih, sampai jumpa dalam video tutorial berikutnya.